Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas materi tentang produksi media cetak. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih media cetak. Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas ataupun bahan sejenisnya. Apa perbedaannya dengan media elektronik? Kalau di media elektronik itu pesan disampaikan melalui perangkat elektronik seperti radio ataupun televisi. Kita udah tahu nih pengertiannya. Mari kita move ke sejarah media cetak. Bagaimana perkembangan media cetak di Indonesia? Perkembangan media cetak di Indonesia bisa dikatakan sangat signifikan dalam proses dari masa ke masa. Bahkan, media cetak menjadi salah satu saksi sejarah kemerdekaan bangsa ini loh. Hal ini disebabkan karena di Indonesia saat zaman penjajahan dahulu, kita menggunakan media cetak dan radio untuk mengumumkan kemerdekaan. Bahkan lebih dari itu, dengan adanya komunikasi cetak, kita dapat belajar menggunakan buku, membaca novel, atau mendapatkan ilmu pengetahuan dari koran dan sebagainya, atau sejenis seperti koran. Di masa kini, dulunya mesin printer merupakan alat yang sangat rumit dan berat, sekarang semakin berkembang dan bahkan dapat dimiliki oleh kaum awam atau orang biasa yang dikenal dengan printer. Printer terus berevolusi dari tintanya yang hitam hingga beraneka warna dan bahkan bisa mencetak foto digital dalam spektrum warna yang beraneka ragam. Bentuknya juga berubah dari printer dengan tombol putar yang besar dan berisik menjadi printer yang dilengkapi dengan scanner dan beberapa menambahkan fasilitas fax untuk kemudahan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa mesin cetak yang awalnya rumit dan tidak efektif telah berevolusi menjadi lebih mudah dan praktis untuk dioperasikan sehingga bisa digunakan oleh khalayak umum. Lalu teman-teman, apa sih jenis-jenis media cetak? Yang pertama adalah surat kabar harian. Jenis media cetak yang diterbitkan tiap hari. Media cetak ini masih dibagi lagi menjadi surat kabar harian nasional, surat kabar harian daerah, serta surat kabar harian lokal. Biasanya informasi yang disampaikan dalam surat kabar harian bersifat baru atau terkini. Lalu ada surat kabar mingguan. Jenis media cetak ini sering juga disebut tabloid. Informasi dalam tabloid umumnya berupa berita hiburan, namun tak jarang pula tabloid ini memuat in-depth news atau liputan mendalam. Lalu selanjutnya teman-teman ada majalah mingguan. Ini merupakan jenis majalah yang terbit setiap minggu atau seminggu sekali. Informasi yang disampaikan biasanya berupa liputan mendalam mengenai sebuah peristiwa. Lalu selanjutnya ada majalah tengah bulan. Jenis media cetak ini terbit sekali dalam sebulan. Biasanya informasi yang dimuat dalam majalah tengah bulan adalah berita investigatif atau dari hasil penelitian. Lalu yang kelima ada majalah Dwi Bulan. Majalah ini terbit sekali tiap 2 bulan. Informasi dalam majalah Dwi Bulan berkaitan dengan hasil aktivitas organisasi atau perusahaan, contohnya laporan neraca perusahaan. Lalu yang keenam ada majalah Tribulan. Isi majalah ini hampir sama dengan majalah Dwi Bulan. Hanya saja perbedaannya terletak pada periode penerbitannya saja. Lalu yang terakhir teman-teman ada buletin. Jenis media cetak ini hanya dibuat untuk kalangan tertentu. Umumnya buletin terdiri dari beberapa halaman dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Lalu teman-teman, di materi selanjutnya kita akan membahas sekilas sejarah media cetak. Yang pertama kita akan membahas sekilas sejarah surat kabar atau koran. Surat kabar ini mulai bermunculan setelah negara Amerika Serikat berdiri. Saat itu surat kabar itu pun tidak sama seperti surat kabar yang ada sekarang. Lalu pada tahun 1950, industri televisi mulai mengancam dominasi media cetak. Namun faktanya sampai saat ini koran masih bisa bertahan. Lalu yang kedua ada majalah. Majalah mulai berkembang di Inggris Raya pada tahun 1700-an yang mengandung tulisan fiksi maupun non-fiksi. Salah satu dari majalah yang pertama kali muncul adalah Gentleman Magazine pada tahun 1731. Sedangkan di Amerika,
sendiri debut penerbitan majalah pertama kali pada tahun 1974, yaitu munculnya American Magazine dan General Magazine and Historical Chronicle. Lalu selama Revolusi Amerika pada tahun 1775 hingga 1789, majalah-majalah yang muncul lebih bercorak politik. Majalah mulai mengambil lahan surat kabar dengan menyajikan investigative reporting atau usaha-usaha reformasi. Pada akhir 1800-an hingga awal 1900-an, lalu pada tindakan ini disebut dengan muckraking, yang berarti wartawan diharuskan untuk memadukan tulisan yang berisi tentang aspek-aspek tidak menyenangkan dalam kehidupan rakyat yang seringkali diabaikan dan mencari kesalahan-kesalahan perilaku para public figure. Namun teman-teman, setelah tahun 1920-an, majalah harus bersaing dengan radio dan film yang mendominasi sebagai media baru. Hal ini membuat majalah harus memiliki formulasi baru dalam isinya agar tetap dapat bertahan target halayaknya. Lalu selanjutnya ada radio, teman-teman. Pada tahun 1920, radio mulai berkembang di seluruh dunia termasuk di Indonesia, terutama ketika masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia dengan hadirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Kini radio tradisional memang sudah ketinggalan zaman dan tidak digunakan, tapi sebaliknya, radio zaman sekarang berkembang lewat cara yang berbeda. Radio kini menggunakan radio berbasis satelit dan stasiun radio berbasis internet sehingga dapat diakses dimanapun. Lalu yang terakhir teman-teman, ada televisi. Televisi pertama kali sukses didemonstrasikan di San Francisco di tanggal 7 September 1927. Lalu pada tahun 1939, RCA atau perusahaan yang mendominasi bisnis radio di Amerika Serikat berinvestasi sebesar 50 juta dolar untuk pembuatan televisi. Kemudian pada tahun 1970-an, sistem TV kabel mulai berkembang di Amerika Serikat. Perkembangan di tiap negara tentunya berbeda-beda. Ada yang salurannya hanya dipegang oleh pemerintah, ada juga yang dipegang swasta. Teknologi digital mulai dikembangkan pada tahun 90-an dan diuji coba di tahun 2000. Ini merupakan perkembangan TV paling signifikan sejak tahun 1950-an. Waktu TV berwarna mulai muncul. Lalu teman-teman, selanjutnya ada struktur media cetak. Pada bisnis penerbitan pers merupakan perpaduan dari 3 bidang. Yang pertama ada bidang redaksi, yang kedua ada bidang pemasaran atau bagian usaha, yang ketiga ada bagian percetakan. Ketiga bidang ini akan saling berkaitan dalam melaksanakan tugasnya, namun yang pastinya dengan ketentuan atau aturan yang sudah ditentukan. Di bagian redaksi akan dipimpin oleh kepala bagian redaksi yang disebut dengan pemimpin redaksi. Lalu di bagian pemasaran akan dipimpin oleh pemimpin perusahaan atau kepala bagian pemasaran. Atau usaha di atas keduanya adalah pemimpin umum atau general manager. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu bidang redaksi atau bagian redaksi. Di dalam bagian redaksi ini akan diisi oleh orang-orang yang bertugas untuk menangani isi media. Orang-orang itu biasa disebut dengan wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi misi atau idealisme media. Di bawah pemimpin redaksi ada para redaktur atau editor, lalu ada reporter dan fotografer, lalu ada koresponden dan kontributor atau wartawan freelance, penulis lepas, dan kolumnis. Di bagian redaksi, biasanya ada posisi yang disebut dengan Dewan Redaksi atau Penasihat Redaksi. Biasanya terdiri dari Pemred, Wapemred, Redpel, pemimpin usaha, dan orang-orang yang dipilih menjadi penasihat bidang keredaksian. Ada pula yang disebut dengan staf ahli atau redaktur ahli, yakni orang-orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu yang sewaktu-waktu akan memberikan masukan atau pendapatnya yang memang dibutuhkan redaksi untuk kepentingan penerbit atau analisis berita. Lalu bagian lain yang terkait dengan bidang keredaksian adalah redaktur
pracetak yang membidangi tugas desain grafis seperti setting, layout, dan artistik, serta perpustakaan dan dokumentasi. Dalam hal tertentu, bagian penelitian dan pengembangan dapat masuk ke bagian redaksi. Lalu ada bagian marketing atau pemasaran, teman-teman. Pada bagian usaha, dalam manajemen media bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran atau marketing atau penjualan media massa. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi atau distribusi iklan dan promosi dengan sumber pendapatan. Bisa penjualan media atau uplah atau penjualan ruang iklan. Biasanya bagian pemasaran dipimpin atau akan dipimpin oleh seorang pemimpin usaha seperti manajer bisnis atau manajer pemasaran yang membawakan manajer sirkulasi atau yang bertugas di bidang penjualan dan distribusi media. Lalu ada manajer iklan yang memang bertugas penjualan ruang iklan atau mendatangkan sponsor. Lalu yang terakhir ada manajer promosi yang memang bertugas untuk menarik kemitraan, kerjasama, kegiatan offering, dan kehumasan atau public relation. Lalu teman-teman, apa sih tugas-tugas orang yang berada di redaksi? Penasaran kan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pemimpin umum. Dia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan press, baik ke dalam maupun keluar. Lalu yang kedua ada pemimpin redaksi. Biasanya, pemimpin redaksi ini bertanggung jawab terhadap mekanisme atau aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Yang ketiga, teman-teman, ada redaktur atau editor. Di perusahaan pers biasanya akan lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Lalu yang keempat, teman-teman, ada redaktur pracetak. Setingkat dengan redaktur atau editor yang bertanggung jawab menangani naskah siap cetak dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan ke percetakan dan sudah di set bersih, desain cover dan perwajahan dan hal ihwal sebelum koran dicetak. Lalu yang kelima ada reporter, teman-teman. Di bawah para editor ada para reporter. Mereka merupakan prajurit, yang bisa disebut prajurit di bagian redaksi. Mencari berita lalu membuat atau menyusunnya merupakan tugas utama mereka. Lalu yang keenam ada teman-teman ada fotografer. Fotografer ini merupakan wartawan foto atau juru potret yang tugasnya mengambil gambar setiap peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan yang dibuat oleh para reporter. Lalu yang ketujuh, teman-teman, ada koresponden. Selain reporter, media massa biasanya memiliki pula koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain di luar pusatnya media massa tersebut. Lalu ada kontributor, yaitu para penyumbang naskah atau tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Lalu teman-teman, di materi selanjutnya ada rubrikasi media cetak. Di sini kita akan mengambil contoh produk media dari koran Solo Pos. Di halaman pertama ada halaman muka dari sebuah media yang diisi oleh berita-berita terbaik yang muncul di hari itu dan akan diterbitkan keesokan harinya. Lalu halaman selanjutnya ada tajuk rencana atau kritisan media itu terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Bisa dari orang luar yang dibayar media ini. Lalu ada rubrikasi berita yang bersifat nasional yang tidak tertera di halaman 1. Lalu biasanya juga ada halaman sambungan inilah yang membedakan dengan digital. Lalu biasanya juga ada diarahkan di halaman pertama itu untuk ke halaman selanjutnya yang jadi sambungan tadi. Kemudian selanjutnya ada rubrikasi ekonomi yang khusus untuk membahas berita-berita ekonomi di nasional maupun internasional. Setelah itu ada halaman budaya yang akan diisi, rubrikasi budaya yang akan diisi oleh kegiatan-kegiatan daerah yang bertujuan untuk mengapresiasi seniman-seniman. Lalu di halaman selanjutnya ada rubrikasi olahraga.
yang diisi oleh berita-berita olahraga di hari itu. Lalu ada juga rubrikasi ubah lagu yang merupakan upaya edukasi dan sosialisasi terkait COVID saat itu. Waktu itu ketika COVID masuk Indonesia dan menjadi wabah dunia. Teman-teman, di setiap halamannya akan ada berita yang menjadi headline yang berjudul besar yang menjadi berita utama pada halaman tersebut. Tapi di luar itu juga, di halaman utama akan ada headline atau berita utama yang menjadi fokus utama atau rangkuman dari berita-berita koran kala itu yang ada di koran yang diterbitkan ketika hari itu. Khususnya di koran lokal akan ada nilai lebih, yaitu kelokalan, isu, atau lokalisasinya. Di setiap halamannya akan diberi nama rubrik yang mewakili daerah itu. Seperti misalnya di Solo Raya ada Sragen, ada Boyolali, yang memang dikhususkan untuk segmentasinya itu adalah orang-orang lokal daerah tersebut. Lalu salah satu produk media yaitu koran Solo Pos yang disajikan di halaman utama adalah sesuatu yang paling kuat di hari itu. Di halaman pertama selain berita ada juga space di atasnya, ada space iklan yang ditempatkan di pojok atas dan di bawah. Memang nilai lebihnya akan lebih tinggi daripada iklan-iklan yang ada di halaman-halaman dalam ataupun halaman belakang. Lalu teman-teman, kita akan membahas tentang awak media. Biasanya di sebuah produk koran akan menampilkan orang-orang yang ada di balik media tersebut. Tapi dibagi menjadi dua. Ada orang-orang yang biasanya ditempatkan di bagian perusahaan dan juga di bagian redaksi. Di bagian perusahaan ini atau di bisnis ini, mereka adalah orang-orang yang bergerak di bagian operasional perusahaan media tersebut. Lalu ada juga di sebelah sini itu ada orang-orang di bagian redaksi. Ini adalah teman-teman yang bertanggung jawab tentang idealisme berita atau informasi yang disampaikan di koran tersebut. Begitu. Materi-materi yang saya bahas tentang produksi media cetak semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih karena telah menonton video ini.